Tuhan Yesus memberkati KOR Bethlehem pagi hari ini, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, di awal tadi saya sudah sedikit cerita ya ketika saya pelayanan di Sumba. Ya, yang mau saya bagikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ya, saya melihat ya di mana saudara-saudara kita di sana yang benar-benar orang tahu itu pulaunya orang Kristen, 90% loh orang Kristen Bapak Ibu. Tapi mereka banyak yang miskin. Ya, banyak yang miskin. Ya, terbelakang. Ya, saya kaget sekali ketika sampai di sana itu, aduh, sama desanya, sama desonya di Jawa Tengah aja. Itu lebih maju desanya di sini loh Bapak Ibu. Itu di sana udah kota, bayangkan. Betul-betul mereka, aduh, luar biasa. Alamnya kering semua ya, pohon di sana, dan di sana memang jarang hujan. Ya, tetapi yang saya lihat yang luar biasa ya, orang-orang di sana itu, mereka itu kalau setiap hari Minggu, ya itu betul-betul seperti nyepi gitu. Khusus untuk ke gereja, mereka sungguh-sungguh, mereka semangat dan berdoa mereka luar biasa. Saya mengajar di panti asuhan dan juga sekolah. Ya, anak-anak pergi ke sekolah aja 2 jam jalan kaki, bayangkan, gak ada sepeda Bapak Ibu. Tapi mereka semangat luar biasa. Ya, di tengah badai beban hidup, ya setiap hari perekonomian yang minim sekali, daya beli mereka minim sekali Bapak Ibu. Ya, tetapi mereka tetap yakin sampai ke anak-anaknya mereka akan selalu katakan bahwa kita punya Yesus Tuhan. Amin. Ya, di tengah badai hidup apapun, beban berat seperti apapun, seperti mereka didiskriminasi oleh pemerintah gitu. Ya, bantuan apa segala macam untuk pembangunan paling carry. Ya, bahkan nggak ada sama sekali. Di lain-lain ada banyak pembangunan, di sana nggak ada. Ya, jarang sekali Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Ya, mereka tahu bahwa firman Tuhan yang mereka punya itu yang bisa menguatkan mereka untuk hidup. Amin Bapak Ibu. Ketika saat ini Bapak Ibu menghadapi segala macam permasalahan di dalam kehidupan, itu belum seberapa Bapak Ibu. Masih banyak saudara-saudara kita yang di sana itu yang lebih parah betul. Tapi mereka mempunyai hati, ya mereka mempunyai hati yang haus dan lapar. Ya, untuk mereka itu tuh boleh senantiasa dibina. Ya, mereka mempunyai welcome gitu ya. Mereka tidak menutup diri. Ya, mereka punya Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus mereka akan sanggup menolong. Amin Bapak Ibu. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Ya, di tengah badai hidup apapun, Tuhan akan bawa kita terbang lebih tinggi dan semakin tinggi di dalam kemuliaannya, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang senantiasa baru. Oleh karena itu jangan sepelekan firman Tuhan yang ditaburkan Bapak Ibu. Itu adalah bekal yang sangat menguatkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, ketika kita menghadapi beban yang berat di kehidupan saat-saat ini, saya tahu sekarang ini tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit, betul tidak? Ya, tetapi firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Roh kita akan semakin dikuatkan. Kita akan naikkan satu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya, buka hatimu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, bagaimanapun kondisiku, aku tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Aku mempunyai Yesus, aku mempunyai firman Tuhan yang bisa hidup di dalam roh. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu, kami percaya tangan-Mu Tuhan akan selalu menopang kami. Dari atas sekali lagi kita akan naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata kau Allah Immanuel, Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu, akan selalu menyertaimu melalui firman-Nya. Yes Lord. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Oh Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu. Katakan bersama, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Amin. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Kami percaya pertolonganku ada di tempat yang maha tinggi. Kami mau mengangkat tangan Tuhan, tanda kami berserah kepadamu Yesus. Kau ku nantikan, Kau yang ku
lebih berharga daripada-Mu Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Untuk kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Dan kami percaya ketika kami meninggikan nama-Mu, maka berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kuasa Tuhan tercurah dalam hidup kami. Mujizat Tuhan boleh tercurah dalam hidup kami. Dan apa yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan ambil bagian kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Urapi hamba-Mu, juga jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Baik yang ada di gereja-Mu ini maupun yang live streaming di rumah. Urapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di akhir zaman ini. Pakai kami jadi alat-Mu dimanapun kami berada. Supaya nama Tuhan lebih hari lebih ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan khususnya dan juga kepada jemaat yang ada di tempat ini yang selama ini mungkin sudah mendukung kami sekeluarga di dalam doa ya untuk kami bisa ada sampai sekarang ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, saya pribadi merasa bahwa sejak peristiwa kemarin ketika kejadian saya mengalami suatu musibah itu, ini adalah kesempatan kedua bagi saya untuk saya boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sebab benar yang saya rasakan bahwa kita nggak akan pernah tahu kapan kita bisa hidup di dunia ini Bapak Ibu. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu setiap saat, setiap waktu, siap atau tidak, siapkan dirimu. Karena tidak ada lagi nanti bilang, nasik Tuhan, tak baleni ya Tuhan ya nasik, aku dong siap. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Ya, jadi saya menghimbau jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama, kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Ya, kesaksian demi kesaksian kami alami Bapak Ibu, ya setelah akhir-akhir ini Tuhan pulihkan kami, ya baik hubungan kami suami istri, komunikasi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan saya merasakan bahwa berkat Tuhan itu tercurah luar biasa Bapak Ibu. Ya, kesaksian yang sederhana ketika saya butuh transportasi kemarin untuk ke Semarang dan besok ke Pemalang Bapak Ibu. Saya sempat ngomong sama David, cari ke mobil, sewaan mobil charteran Fit. Untuk besok Senin 1 hari saja, karena kami mau ke Pemalang. Begitu. David carikan, kok lumayan mahal ya, 1 hari 275, bagi saya 275.000 1 hari itu bisa untuk makan 1 minggu Bapak Ibu. Wah ini pendeta kok nolong soman. Kami lagi mengalami proses dan saya yakin ketika proses ini kami lalui berkat Tuhan luar biasa kami rasakan Bapak Ibu. Dan benar saya minta tolong sama Yung Yung bilang enggak ada mobilnya dipakai semua. Terus sama temen juga enggak ada. Tahu-tahu Jumat sore ada teman yang telepon saya, dia bilang, Ming, tolong di dekat rumahmu ada mobil mau dijual. Tolong itu mobil ditilii ya. Ya singkat cerita, Sabtu pagi kemarin saya nilii mobilnya Bapak Ibu dan saya bilang sama dia ini mobilnya seperti ini, ya wis bayaran. Bapak Ibu,
Habis dibayar, dia bilang, tapi ojo go balik omahku sik, gowono sik weh. Aku dong mulih teko luar kota. Engko nek aku mulih luar kota balikno. Mulai kapan? Mbuh ora ngerti. Saudara, luar biasa enggak Tuhan itu? Jadi dia beli mobil itu untuk saya bisa pakai ke sini dan besok ke Pemalang, Bapak Ibu. Itu hal yang sepele, Bapak Ibu. Slide saya nggak bisa ditampilkan. Oh, bentar. Oke, karena mendadak ya. Tetap semangat ya, Fit. Dan saya mohon bantu doa sekali Bapak Ibu, karena oleh kemurahan Tuhan, besok hari Selasa, saya dan istri saya akan berangkat ke Kalimantan selama 1 bulan. Jadi tanggal 14 November sampai tanggal 14 Desember Bapak Ibu. Kami akan melayani di Kalimantan Timur khususnya. Awalnya kami tidak punya dana Bapak Ibu. Jujur aja saya juga nggak punya dana. Ya, saya kerja di Brebes itu nggak gajian Bapak Ibu. Saya lakukan dengan penuh sukacita. Cuma dikasih uang transport tapi tidak gajian. Tapi begitu saya pamitan sama teman saya yang jadi atasan saya, Pak saya mau cuti 1 bulan. Loh ngapain? Mau mission trip ke Kalimantan. Nah nopo? Enggak apa-apa kan melayani Tuhan. Loh pokoknya karena orang tak gaji. Ya salah satunya, aku bilang gitu sampai ketawa ya kan. Langsung dia bilang gini, wes kue tak kayak 8 juta apa ya 1 hari? 1 bulan. 8 juta 1 bulan. Wih. Langsung dia bikin surat penawaran. Tak vote buat ke istri saya, Mam, aku ditawari kerjaan yang Brebes kayak gajinya 8 juta sebulan. Lebih, tetap berangkat pelayanan. Gaji tidak mengantarkan saya untuk, dia menghambat saya untuk berangkat ke Kalimantan Bapak Ibu. Karena saya tahu di sana ada banyak jiwa-jiwa yang menunggu kami untuk kami boleh melayani mereka. Amin. Bantu doa Bapak Ibu, karena kami berangkat besok itu naik kapal. Dan pertama kalinya ini kami naik kapal 30 jam dari Surabaya ke Kalimantan, ke Balikpapan. Ya, kapalnya mewah. Ya. Honeymoon ya, Mam ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan itu perjalanan yang luar biasa. Saya mohon bantu doa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa tetap dukung doa pelayanan kami supaya kami boleh menjadi berkat pelayanan di sana. Amin. Ya, kita masuk aja langsung di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri judul yaitu bersukacita. Nah, judulnya gampang diingat, gampang dibaca, tetapi sulit dilakukan ketika kita menghadapi masalah. Betul nggak? Bersukacita ini gampang ketika kita mendapat berkat. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, dan semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah yang berarti, kita bisa bersukacita. Betul? Tetapi apakah itu yang Tuhan mau? Enggak Bapak Ibu. Karena itu dilakukan dan dirasakan oleh orang-orang di luar Tuhan. Tetapi bagi orang-orang di dalam Tuhan, sukacita itu lebih daripada itu Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Filipi pasal 4, ayat yang pertama sampai yang keempat. Oke, Filipi pasal 4, ayat pertama sampai yang keempat. Sudah ketemu? Belum? Nah, saya bacakan langsung ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos. Sunsugos ini mungkin saudaranya Sugus ya. Temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, khususnya kepada teman-teman seperjuangannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Beneran. Kalau boleh dinilai, angka 1 sampai 10 sukacitanya ada berapa? 9? 10? 8? 10? 11? Iya, puji Tuhan. Biarlah itu menjadi PR dalam hati kita. Sukacita apa nih? Mau aku mangkat ki lho ana sing jengkel ki ngerti rak ning dalan. Angkon bersukacita. Nah, jadi Bapak Ibu, sukacita itu ada 2 Bapak. Sukacita duniawi dan sukacita secara spiritual. Nah, kalau sukacita duniawi itu adalah sukacita yang ada di dalam hati kita. Dan ini mempengaruhi perasaan kita, dipengaruhi oleh keadaan kita. Kalau sukacita secara spiritual itu sukacita yang ada di dalam Tuhan. Nah, bedanya apa? Orang yang di dalam Tuhan, orang yang selalu bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, apapun boleh terjadi, tetapi hatinya tetap bersukacita. Amin. Gampang apa angel? Angel. Tapi tidak ada yang mustahil, amin. Segala sesuatu itu kalau kita mau latihan, itu gampang Bapak Ibu sebetulnya. Kalau kita sudah berhasil latihan. Ya. Untuk mengawalinya memang susah. Sesuatu yang baru itu. Coba kalau orang tua pertama kali, dia suruh pegang gadget yang enggak ada tombolnya, biasanya pakai handphone yang ada tombolnya, ya toh? Ulang tahun dikasih anake handphone modelnya kotak, orang ana tombole. Iki tombole ning ndi iki diwola-wale. Iki tombole ning ndi iki? Harus belajar WhatsApp. Ya toh? Belajar apa? Hah? Ngetik. Oh, belajar ngetik. Nah, ya. Wah, ngene ra karo ana iso-iso. Tapi begitu bisa, gampang apa susah? Hah? Kenapa? Karena sudah rutinitas Bapak Ibu. Nah, ini flyer yang kami bagikan kemarin Bapak Ibu. Jadi yang besok kami melayani di Pekalongan, Rayon 3 Pekalongan GPBS. Kemarin kami melayani di Rayon 1 para sekutuan hamba-hamba Tuhan. Saya ngomong sama mereka begini. Coba kita cek kondisi gereja kita masing-masing. Bertumbuh atau tidak? Atau stagnan, atau bahkan tidak mengalami pertumbuhan, malah mengalami penurunan. Seringkali ada banyak hamba Tuhan yang bingung, gitu ya. Dan itu dirasakan di hampir semua gereja. Nah, ada apa kan begitu dengan orang-orang Kristen? Ketika ada sebuah gereja besar muncul dan jemaatnya mulai pindah ke sana, maka para hamba-hamba Tuhan ini mulai nuding, oh gereja kayak nyepotinya doti jemaatku. Lah kok iso disedot jemaatmu? Kenapa? Di sana ada apa? Di sini ada apa? Kan begitu harusnya. Sebuah toko kelontong yang sebelahnya itu buka Indomaret yang mungkin lebih mewah, lebih nyaman. Kalau dia tidak berinovasi, tidak berkreatif, tidak melakukan perubahan, tutup. Betul enggak? Tapi ketika dia mengalami perubahan, dia mulai kreatif, dia mulai membuat paket-paket yang menarik orang, saya yakin dia bertahan dan dia bisa mengalahkan Indomaret yang buka di sebelahnya. Sama, gereja juga seperti itu. Nah, oke, next. Jadi sukacita duniawi dan sukacita spiritual itu berbeda, Bapak.
Yang kedua itu kalau sukacita duniawi itu datangnya dari manusia. Nah kalau datang dari manusia, yang namanya manusia pasti pernah mengecewakan, betul. Bahkan sekelas hamba Tuhan, bahkan sekelas pemimpin yang besar pun pasti pernah mengecewakan. Dan kalau saudara selalu melihat manusianya, pendetaku kok koyok ngono yo, saudara akan kecewa dan saudara kita akan kehilangan sukacita. Tapi kalau saudara sukacita kita itu dari spiritual, dari buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 pasal 22 pasal 5:22, buah-buah roh salah satunya adalah sukacita, maka kita nggak akan pernah kehabisan yang namanya sukacita. Amin. Nah selanjutnya apa? Sukacita duniawi itu sukacita karena mendapatkan sesuatu. Sukacita karena beroleh sesuatu. Tetapi karena itu, kalau karena itu negatif, maka sukacita itu akan hilang. Tapi kalau sukacita spiritual, itu Filipi pasal 2, 17-18, nanti saudara baca di rumah. Itu sukacita yang meskipun, Bapak Ibu. Meskipun, maka tadi istri saya, kalau dia cerita sama saya, di Sumba sana terbelakang sekali, tapi dia cerita, anak-anak kecil itu kalau berdoa melebihi pendeta, Bapak Ibu. Benar. Dan sekali ibadah itu sampai ribuan ya Mama. Karena memang mayoritas Kristen. Nah memang ada negatifnya adalah ketika mereka kurang mendapatkan pendampingan dalam segi pendidikan. Itu sebabnya kami terus berdoa supaya ada nanti dari organisasi-organisasi gereja yang mau datang ke sana untuk memajukan pendidikan mereka. Supaya mereka bisa naik, SDM mereka, derajat mereka boleh naik. Kasihan sekali. Jadi, tapi meskipun mereka seperti itu, mereka tetap bersuka cita, itu yang luar biasa. Nah itu yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah sukacita itu adalah indikator dari spiritual kita Bapak Ibu. Jika sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan berarti spiritual kita sedang sakit. Kalau sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan berarti spiritual kita sedang sehat. Dan sebaliknya. Jadi indikator spiritual juga sama dipengaruhi oleh sukacita kita. Kalau spiritual kita sehat artinya hubungan kita dengan Tuhan itu bagus, maka kita akan tetap bersukacita. Amin. Kalau spiritual kita sakit, maka hati-hati, kita akan kehilangan sukacita. Orang, jadi gampang sekali indikatornya. Kalau orang itu sudah mulai uring-uringan, ngamuan, berarti spiritualnya sedang drop. Tapi kalau spiritualnya bagus, apapun boleh terjadi, dia tetap akan bersukacita. Amin. Nah masalahnya adalah bagaimana supaya sukacita itu terus senantiasa ada, enggak naik turun seperti perjalanan ke Bandungan. Ya, seringkali kita kan begitu sukacita, kalau lagi mood, wah sukacita berapi-api. Moodnya dipengaruhi oleh apa? Hah? Ayo, dipengaruhi oleh apa? Isi dompet. Tanggal muda. Tanggal tua. Nah, sukacitanya dipengaruhi. Nah, pagi hari ini kita belajar next slide, ayo. Bagaimana supaya sukacita itu terus berlanjut senantiasa yang pertama. Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama, untuk kita bisa sukacita kita senantiasa adalah berdiri teguh dalam Tuhan. Amin. Ngomong sama kirinya, berdiri teguh dalam Tuhan yuk. Berdiri teguh dalam Tuhan yuk. Amin.
berdiri teguh dalam Tuhan itu juga ora gampang, Bapak. Karena di dunia ini banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan. Tetapi Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia bilang, ayo saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh dalam Tuhan, jangan goyah, apapun boleh terjadi. Akhir-akhir ini kita dan ke depan sampai nanti bulan Februari, kita akan diperhadapkan oleh situasi yang tidak menentu. Ya, serunya perdebatan, serunya persaingan politik yang tidak bisa ditebak, kan begitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi kerohanian kita? Saudara, saya di Jogja mulai belajar untuk melek politik. Karena selama ini kan kita akan dididik untuk orang Kristen ki wis pokoknya pasrah, ora usah melu-melu berpolitik ya. Tapi kita tetap harus melek tentang politik Bapak Ibu, supaya kita punya hikmat memilih mana yang harus kita pilih untuk jadi calon pemimpin bangsa kita Indonesia. Amin. Ya. Jadi berdiri teguh di dalam Tuhan yang pertama. 2 Tesalonika pasal 2 ayat ke-15 itu dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, untuk dapat berdiri teguh Bapak Ibu, butuh persekutuan. Itu sebabnya saya sangat bersuka cita dan saya sangat senang sekali kalau sampai sekarang Komsel masih jalan ya. Wis, luar biasa. Lanjutkan. Kenapa? Karena kita butuh firman Tuhan. Kita butuh ajaran-ajaran firman Tuhan yang sehat supaya kita bisa berdiri teguh. Ya. Dengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan yang membangun kita. Itulah kunci untuk kita bisa berdiri teguh. Amin. Yang kedua, Filipi pasal 4 ayat yang kedua dan ketiga. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang kedua adalah memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu pikiran apa sih? Pikiran Kristus itu adalah pikiran kasih yang mendamaikan, bukan yang mencerai-beraikan. Amin. Nanti ke depan kita akan banyak melihat hoak-hoak, kita akan banyak melihat black campaign ya, yang saling menjatuhkan. Nah, disitulah peran orang Kristen, di mana kita boleh mempraktekkan apa yang menjadi teladan Yesus Kristus Tuhan kita. Mempersatukan, mendamaikan. Nah, dari sini kita belajar, saudara, siapa Euodia, siapa Sintike? Kok sampai Rasul Paulus nulis surat ini, surat terbuka? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti Euodia dan Sintike ini sedang ada masalah enggak? Hah? Mereka adalah teman-teman sekerjanya Rasul Paulus loh. Luar biasa loh mereka. Mereka hamba Tuhan. Teman-teman sepekabaran Injil, sekerja yang namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Tetapi toh mereka juga mengalami perselisihan. Betul? Bukan perselisihan masalah doktrin. Kalau masalah doktrin, Rasul Paulus pasti akan langsung tegas, kamu salah. Doktrin yang benar itu begini loh, tak ajari. Enggak. Nah, makanya kenapa Rasul Paulus minta tolong kepada Sunsugos.
Dia bilang, bahkan ku minta kepadamu Sugos, temanku yang setia, tolong mereka. Jadi tampaknya Euodia dan Sintike ini berselisih paham tentang apa sih? Tentang karakter. Yang satunya begini, yang satunya begitu. Dan Tuhan itu memang bentuk kita itu dengan karakter yang unik, betul? Nah itu sebabnya kita belajar. Kalau ada perselisihan, segera diatasi. Saudara. Banyak gereja mengalami perpecahan, kenapa? Karena tidak ada rekonsiliasi, tidak ada pendamaian. Bahkan tidak ada yang peduli. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini memiliki pikiran Kristus, amin. Ada banyak yang peduli satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada lagi perpecahan. Tetap bersatu di dalam Tuhan, membangun tubuh Kristus yang murni, tubuh Kristus yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Jangan sungkan-sungkan, ini Rasul Paulus bilang, wah ini butuh orang ketiga ini kayaknya untuk mendamaikan. Cari orang untuk bisa mendamaikan. Didapatilah Sugos mendamaikan mereka berdua. Jadi, saudara, marilah kita di dalam membangun tubuh Kristus, kita boleh sehati, sepikir, untuk memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, pikiran yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kalau pikiran kita damai sejahtera, maka sukacita itu akan pasti mengalir dalam hidup saudara dan saya, amin. Dan kalau sukacita itu mengalir dalam hidup saudara dan saya, maka berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup saudara dan saya, amin. Maka kesaksian demi kesaksian, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya, amin. Saudara, yang ketiga, Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang ketiga, supaya sukacita itu terus senantiasa ada, itu adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Ayat ini jelas mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan, satu jiwa, satu tujuan. Ini kita berbicara mengenai misi, Bapak Ibu. Apa misi gereja kita? Apa misi hidup kita? Ketika kita jadi orang Kristen, apa tujuan kita jadi orang Kristen? Visinya apa jadi orang Kristen? Wes pokoknya yang penting selamat. Bener, wes selamat. Yakin? Loh, kan aku sudah pelayanan. Firman Tuhan mengingatkan lu. Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Oh, ini karunia yang luar biasa bukan? Ngusir setan demi nama Tuhan loh, ini karunianya orang main-main loh. Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini dan itu demi namamu? Kelihatannya demi nama Tuhan. Saudara, tapi benarkah itu demi nama Tuhan? Atau demi nama kita pribadi? Atau demi nama organisasi? Pagi hari ini kita mau koreksi diri kita masing-masing, supaya kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar satu dalam kasih, satu dalam satu jiwa dan satu tujuan. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa satu hati, satu jiwa, satu tujuan? Tim musik maju ke depan. Nah, cepat ah. Yuk.
Ayat yang terakhir kita baca. Mari tim musik maju ke depan. Saya tidak perpanjang. Karena panjang-panjang juga kalau saudara tidak memahami firman Tuhan, saudara akan pulang dengan percuma. Saya rindu sekali, saya bisa melihat wajah-wajah yang bersuka cita selalu dalam kondisi apapun, amin. Apapun boleh terjadi, tetapi biarlah sukacita itu terpancar dalam hidup saudara, dalam wajahmu. Kulihat di wajahmu. Yes. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 dan 12. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau sukacitanya penuh dan semakin penuh dan semakin penuh dan semakin penuh? Amin, haleluya. Ini perintah Yesus loh Bapak Ibu, bukan perintah saya. Dikatakan, ini perintahku. Yesus sudah membuktikan, jika kamu menuruti perintahku, maka kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Salib selalu mengingatkan kita. Saudara kalau lihat salib gimana saudara? Wah biasa Pak. Salib ya bentuknya ngono kuwi. Palang pantek. Saudara coba mulai sekarang, ketika saudara melihat salib itu, kita mulai mengenang bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang merelakan dirinya. Bukan ketika saudara itu bertobat, bukan ketika saudara itu sudah mengenal Dia, bahkan ketika saudara belum mengenal Tuhan, Dia merelakan dirinya bagi siapa saja yang mau percaya. Perintah Bapaknya jelas. Ketika Dia ngomong, Tuhan, Bapa, kalau bisa lalukan ini cawan daripadaku. Tetapi Dia bilang, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan Bapaknya tetap menghendaki supaya Dia tetap mati di atas kayu salib. Saudara, dan ketika Dia bilang, sudah selesai, ada sukacita yang penuh yang dirasakan bahwa misinya sudah selesai. Saudara, suatu saat nanti kita juga akan mengalami hal yang sama ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Akankah kita merasa Tuhan memang sudah selesai waktunya? Aku siap untuk menghadap Engkau. Atau kita masih merasa, sik Tuhan, aku dong siap ya Tuhan. Kowe kapan siapmu? Nunggu antikris datang? Sekarang semuanya sudah dipersiapkan, saudara. Sebentar lagi akan ada chip yang akan ditanam di pergelangan kita, di dahi kita, sehingga kita belanja kemana-mana nggak perlu bawa dompet. Hanya dengan itu saudara bisa belanja. Tanpa itu saudara nggak bisa belanja. Dan sekarang ini luar biasa. Saudara pernah tahu nggak? Ada sebuah program yang namanya ChatGPT. Saudara nanti coba searching program ini, aplikasi ini, ChatGPT.
Saudara tanya apapun dia jawab. Bahkan dia bisa menggantikan seorang pendeta khotbah di depan mimbar. Bikin khotbah sekarang gampang, saudara. Saudara mau tema apa? Saudara ketik, tolong buatkan saya khotbah tentang kasih misalnya. Maka dia akan buatkan semua kerangkanya. Kalau ditambahi minimal 1000 kata, maka dia akan buatkan sebanyak 1000 kata. Sesuai dengan perintah saudara. Kok bisa ya? Suatu saat teman saya iseng, dia ngetik, saya ingin bunuh diri, apa solusinya? Dijawab loh saudara. Dia langsung jawab, dia bilang pikirkan lagi baik-baik karena tindakan itu adalah tindakan yang tidak berkenan. Hubungi seorang psikiater yang saudara percayai untuk saudara bisa berkonsultasi. Tidak percaya? Coba saudara. Loh, saya ngomong begini, inilah kondisinya. Besok ke depan sudah nggak ada lagi, di Jogja ada sebuah rumah makan yang waitersnya robot Bapak Ibu. Beneran. Jadi saya makan itu, pesen, nanti nggak berapa lama robotnya nganterin, tut gitu. Di samping meja saya, piringnya ada di situ, dan dia bilang, silakan menikmati. Oh. Terus bagaimana dengan kita? Kita masih sibuk dengan berbagai macam kendala, berbagai macam permasalahan dalam hidup kita. Sementara teknologi begitu canggih, luar biasa maju. Ayo, kita juga mau maju di dalam Tuhan. Tingkatkan spiritualitasmu. Amin. Sukacita. Saya review lagi. Ya. Yang pertama supaya kita dapat sukacita secara senantiasa adalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Yang kedua, miliki pikiran Kristus. Tanpa pikiran Kristus yang mampu mendamaikan, kita akan tercerai-berai Bapak Ibu. Pikiran Kristus cuma satu, mendamaikan, berdamai satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih Kristus. Saya percaya ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, saya yakin 1000% kita akan hidup di dalam sukacita yang penuh. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Darahmu Yesus, nah ya, sukacitaku penuh. Kok tadi saya mau nyanyi yang waktu terakhir, kok tiba-tiba lagu ini terlintas dalam pikiran saya. Singer boleh bantu saya, song leader, istri saya boleh bantu saya. Sukacitaku penuh.
kerinduan kami Tuhan. Biarlah sukacita kami penuh, supaya kami boleh bermazmur bagimu. Yes, ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Nyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena kita berkemenangan karena kita bersuka cita. Oh, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan. Sementara para wanita berdoa, para pria menyanyikan lagu ini. Sukacita. Para wanita berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukanmu untuk kau punya sukacita yang penuh. Sukacita yang sudah diimpartasikan oleh Tuhan Yesus kita. Haleluya. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku telah kemenangan. Kaum pria berdoa, kaum wanita memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami bersukacita senantiasa di dalam Engkau. Biarlah kami punya hati yang sama seperti Kristus. Biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau. Dan biarlah kami boleh terus ada bersama-sama dengan Engkau. Di dalam Engkau ada sukacita yang penuh. Di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau kami boleh diubahkan menjadi sesuatu yang baru. Kami jalan ini bersama-sama. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku dicat. Sekali lagi darah-Mu Yesus, kami serahkan pada pimpinan Tuhan memberkati kita semuanya.
jadikan baru. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa. Ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Biarlah sukacita itu adalah dalam diri kami masing-masing ya Bapa. Sukacita yang secara spiritual yang dari buah roh itu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Untuk kami boleh tetap berdiri teguh. Kami mau tetap berada dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah kami ya Bapa, Engkau yang memampukan kami untuk kami terus berdiri sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Untuk kami lakukan ya Bapa. Dengan hikmat yang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami. Untuk kami boleh bagikan pada orang-orang sekitar kami ya Bapa. Sehingga mereka pun boleh mengalami kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang sudah membukakan rahasia firman-Mu. Engkau pakai lebih-lebihan lagi Tuhan. Engkau yang campur tangan, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam setiap pekerjaan, pelayanannya, semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa. Dan juga rencananya Tuhan buat besok ke Pemalang, setelah itu akan mission trip ke Kalimantan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, penyertaan-Mu senantiasa menyertai, pulang pergi dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Urapan-Mu ada Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu ini boleh menginjil Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Kau yang memakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas pagi hari ini ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk, ada pengumuman. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali di tempat ini. Kita sudah bersama-sama melakukan ibadah dan ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu buletin edisi November ini. Buletin edisi November 2023 sudah rilis, sudah terbit ya, dan nanti akan dibagikan setelah selesai ibadah kepada satu rumah mendapatkan satu buletin ya, satu buku. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kembali bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin dan semakin berkenan di hati-Mu, menjadi berkat bersama kami ya Bapa. Juga kami semua sedang jemaat hadir pada pagi hari ini. Kau yang menjamah kehidupan kami ya Bapa, untuk kami dimampukan melakukan setiap firman kehidupan kami Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kasih Kristus nyata dalam hidup kehidupan kami ya Bapa, untuk kami bagikan pada orang-orang sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sukacita Tuhan senantiasa ada. Kami tidak dipengaruhi oleh keadaan, kami tidak dipengaruhi oleh apapun sekitar kami Tuhan, tetapi biarlah kami yang membawa pengaruh kepada orang sekitar kami ya Tuhan, sehingga melalui keberadaan kami nama Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Memberkati dalam setiap kehidupan kami, dalam studi kami, dalam setiap usaha pekerjaan, rumah tangga kami, pelayanan kami Tuhan, setiap aspek kehidupan kami memasrahkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara penuh, Engkau yang pimpin setiap hidup kami Tuhan, untuk terus melangkah di dalam jalan-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, menjamah jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memberikan kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Yang saat sedang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan, yang ada dalam masalah berat Tuhan memberikan kelegaan, jalan keluar yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Untuk kami senantiasa berharap pada-Mu, untuk kami senantiasa berserah pada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Ibu Gembala yang sudah
usia lanjut ini Tuhan, tapi berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, pemulihan yang baru Tuhan, untuk kembali bersama-sama kami melayani sidang jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Jadi pendoa syafaat buat kami umat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu nyata atas bangsa kami ya Tuhan, di mana musim-musim politik ini supaya semuanya tetap dalam kondisi yang kondusif, yang aman, terkendali Tuhan. Jauhkan dari setiap perpecahan-perpecahan, walaupun mungkin banyak sekali perbedaan-perbedaan pilihan Tuhan, tetapi biarlah bangsa ini tetap bersatu padu Tuhan, tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan dasar 45 ya Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di pusat sampai daerah, hikmat daripada-Mu, roh takut akan Kau dalam hidup mereka, sehingga mereka dimampukan menjalankan pemerintahan dengan bijaksana ya Bapa, semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk pesta demokrasi di tahun depan, Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang pegang kendali Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jauhkan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh pemecah yang ingin berusaha mengacaukan bangsa kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang bekerja Tuhan atas bangsa Indonesia ini ya Bapa. Indonesia penuh dengan damai sejahtera-Mu, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan siapa akan Tuhan pilih, yang akan Tuhan pakai menjadi kepala pemerintahan di bangsa kami ini ya Tuhan, untuk tahun mendatang, bila sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik atas bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu orang pemimpin yang takut akan Engkau, yang memiliki hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami umat-Mu tetap boleh memiliki kesempatan untuk beribadah, memiliki keleluasaan untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kota kami Semarang, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, bila kuasa pelindungan menyata kota Semarang. Berkati Ibu Wali Kota boleh mengatur dengan bijaksana atas kota Semarang ini, sehingga melalui kota Semarang boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur atas semuanya yang sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami dalam perjalanan dengan selamat, pertemukan kami minggu depan, untuk kami boleh kembali bersama-sama dan beribadah kepada-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami memberkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, dengan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita, akan mengingatkan kita akan firman-Nya mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan dan yang kedua. Kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.